Halo semuanya, selamat datang. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini aku mau cerita sesuatu ya. Jadi kemarin aku lagi buka sosial media, salah satu sosial media, dan di dalam sosial media itu ada salah satu seorang yang lagi curhat di kanalnya dia lah. Intinya tuh dia kerja nih sama teman sendiri. Terus dia jadi admin all shop. Kerja 12 jam, gajinya cuma 1,5 juta. Iya, meskipun kadang ada bonus sih, bisa jadi 2 juta. Tapi setelah tahu penghasilan bosnya, dia ngerasa ini gue kerja atau dikerjain sih gitu. Dan ternyata setelah aku lihat komen-komennya, aku lihat forward-forwardnya, dan ini bukan cuma satu orang yang ngomong begini. Ternyata ada banyak banget orang-orang yang mengalami hal yang serupa. Ini kayak fenomena mentalitas karyawan versus mentalitas owner yang bikin aku sebagai seorang finansialis ya. Kadang cuma bisa bilang, apa sih? Lo ngerti karyawan sama owner gak sih? Gitu. Karena gini, kalau kamu merasa kerja atau dikerjain, mungkin kamu saatnya sekarang harus mikir lagi ya. Apakah kamu pernah melihat dunia bisnis ini dari perspektif seorang owner? Atau kamu cuma ngitung duit yang masuk tanpa ngelihat duit yang keluar? Pernah gak kamu gitu? Coba deh, sekarang kita akan coba bedah ya dari perspektif karyawan terlebih dahulu. Sebagai karyawan, sebenarnya wajar kalau kalian itu ngelihatnya orderan tiap hari masuk, duit ngalir terus, omsetnya ratusan juta. Buset, tapi gue cuma dibayar segini doang. Gila, ini mah gak adil. Wajar, karyawan punya anggapan seperti itu. Dari luar, bisnis memang kelihatan kayak mesin duit gitu. Apalagi kalau kita yang ngerjain operasional ya, kamu sebagai admin misalkan, kasir terutama, admin kasir gitu. Kita yang balas chat, kita yang packing barang, kita yang ngurus pelanggan. Sementara bos kita tuh kayaknya cuma tinggal duduk di belakang doang deh, ngitung-ngitung duit, ngitung-ngitung keuntungan. Cuma gini masalahnya. Pertanyaannya, apakah bos kalian itu memang beneran untung? Atau kamu cuma ngelihat angkanya doang dari orderan yang masuk? Karena kalau kamu cuma lihat omset tanpa ngerti cash flow-nya, itu kayak ngira warung ayam geprek yang rame-rame itu pasti untung gede. Padahal bisa aja margin mereka itu tipis. Sewa tempatnya mahal, utang vendornya numpuk. Sama kayak bisnis online. Kamu lihatnya orderan masuk terus nih, orderan masuk terus. Tapi kamu nggak tahu berapa biaya yang keluar buat iklan, buat stok, buat refund, pajak, dan setumpuk biaya operasional lainnya. Kantor kamu itu gimana? Dan kalau kamu nggak tahu, ya berarti kamu juga nggak berhak buat ngejudge dong. Harus fair. Kan lu nggak ngerti. Terus biar adil ya, gimana kalau misalkan kita melihat dari perspektif owner? Gini, ini aku nggak belain siapapun, tapi sebagai finansialis di Finologi yang klienku itu para business owner. Kegiatanku adalah nemenin banyak business owner buat ngelola keuangan bisnis mereka. Aku sering ngelihat nih, owner bisnis kecil nih terutama, yang dari luar kelihatan kaya bro. Kelihatan kaya. Tapi kalau kita bongkar keuangan mereka, damn! Banyak yang akhirnya itu sadar bahwa yang mereka pegang itu omset, bukan laba bersih. Bahkan banyak bisnis online ya yang laba bersihnya itu cuma 1.000, 2.000 per produk, atau bahkan cuma 500 rupiah. Jadi kalau kamu ngelihat omset ratusan juta, bisa aja setelah dipotong biaya ini itu, yang tersisa cuma belasan juta buat owner. Belasan juta itu banyak, ya memang banyak. Tapi kan owner juga mikir ya, yang mikir. Karena dan dari situ yang owner itu harus memikirkan gaji karyawan.
Kamu sebagai karyawan itu pasti duluan dibayar, pasti. Owner itu belakangan. Biaya iklan. Kamu pikir orderan datang sendiri? Meta ads kayak Instagram ads, Facebook ads, centang biru WhatsApp, itu bukan sosial eksperimen, bro. Itu mesin cetak duit buat Mark Zuckerberg. Iya dong. Terus kalau misalkan ada refund dan komplain dari pelanggan nih, atau ada pelanggan yang rese, owner yang nanggung. Harusnya ya. Terus pajak. Pemerintah nggak peduli kamu untung atau rugi. Pajak tetap jalan. Ya minimal lapor lah meskipun nihil. Jadi kalau kamu mikir owner kamu tajir atau bosmu tuh tajir karena bisnisnya gede, coba kamu bikin lagi. Emang kamu yakin duitnya segitu banyak? Atau jangan-jangan itu cuma dari luar aja yang kelihatan kaya? Banyak kok bos-bos itu yang lebih kismin dibandingkan karyawannya. Aku kasih tahu kamu the harsh reality ya. Gaji itu pasti, sedangkan profit itu enggak. Sebagai karyawan, kamu dapat gaji yang pasti. Bulan ini bisnis lagi sepi, kamu tetap dapat gaji. Omset turun, kamu tetap dibayar. Tapi owner, kalau bisnis hancur bulan ini, bisa jadi dia nggak bisa ngambil duit sama sekali. Gaji itu dilindungi sama negara, tapi keuntungan buat owner nggak ada yang melindungi. Makanya banyak yang nggak siap untuk jadi owner. Kamu mau gaji gede, tapi kamu nggak mau nanggung resikonya. Kamu mau dibayar tinggi, tapi kamu nggak mau mikirin gimana caranya bayar orang lain. Kamu ngerasa kerjaan kamu itu berat, tapi kamu nggak sadar kalau bos kamu mungkin malah kerja lebih berat dari kamu. Dan dia belum tentu dapat gaji. Gitu. Terus kamu mau tahu nggak apa yang lebih ngeselin? Karyawan yang resign gara-gara ngerasa gua digaji kecil padahal bos gua kaya. Bedain lah owner sama karyawan, bro. Kamu kalau disuruh buat buka bisnis sendiri juga nggak siap. Kenapa? Karena mentalitas karyawan itu masih mentalitas gua kerja, gua harus dibayar. Bukan gua harus nyari duit buat ngegaji orang lain. Dan ini yang banyak orang gak ngerti. Banyak orang yang gak paham soal ini. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kamu kerja di bisnis kecil dan merasa ini gua kerja atau dikerjain sih, coba kamu bikin lagi. Emang kamu yakin bos kamu gak kerja lebih keras dari kamu? Emang kamu yakin duitnya sebanyak itu? Atau cuma brandingannya doang yang bagus? Buat kamu yang sekarang jadi karyawan dan punya cita-cita buat bikin bisnis sendiri ya, aku kasih reality check sekalian nih. Jadi owner itu bukan sekedar dapat duit lebih banyak, tapi mereka juga harus nanggung beban lebih besar. Karena kalau kamu nggak siap kerja tanpa digaji, kamu nggak siap jadi owner. Gini, bro, aku nih yang udah sering ketemu business owner ya. Banyak business owner yang udah aku temuin, yang udah aku bantu. Wah gila bro, secara omset itu gede, tapi banyak juga yang boncos. Akhirnya aku sama tim mencoba untuk perbaiki dan ketemu deh kalau ternyata mereka nggak untuk sebanyak itu. Mereka cuma brandingannya doang yang bagus, tapi nyatanya untungnya nggak banyak. Dan buat para business owner yang dengerin ini ya selamat lah. Kalian sekarang tahu kan kenapa ada orang-orang yang resign tanpa ngerti realita keuangan bisnis kamu. Saranku sih ya udahlah, jangan terlalu emosional, jangan diambil hati. Wajar mereka jadiin bisnis kecil kalian batu loncatan, ya iyalah. Yang penting tuh kamu ngerti cash flow kamu sendiri dan pastiin bisnis kamu itu lebih sustainable. Wajar kalau karyawan kamu nggak ngerti derita kalian itu kayak apa, itu wajar terjadi.
Jadi nggak masalah. Karena pada akhirnya bisnis itu bukan soal kelihatan kaya. Bisnis itu soal bisa bertahan. Dan itu yang banyak orang nggak ngerti. Banyak orang yang pengen nyari bisnis yang lebih instan, lebih sustainable, lebih bisnis yang bikin gue langsung auto cuan, auto jadi sultan. Bukan bro, bukan soal itu. Yang penting adalah apakah bisnis kalian itu sustainable atau enggak. Gitu. Jadi terakhir nih ya, pesan terakhir buat para karyawan. Oke, kalau misalkan kalian gajinya dikit, ya kalian harus lihat diri kalian itu karyawan bro. Kalau emang kamu pengen gajinya lebih banyak dan ngelihat kayaknya bos gua tuh kayaknya kerjanya enak banget deh, ya coba kamu keluar, bikin bisnis sendiri, jadilah business owner, coba gitu. Kecuali kalau kamu ngerti nih, kamu udah mastiin bahwa ini profitnya gede, sedangkan yang benar-benar kerja keras, yang benar-benar meras keringat itu kalian, bos kalian itu terlalu kapitalis gitu misalkan. Ya udah, kalau kamu menganggap bahwa bos kamu itu perlu diperbaiki, jadilah bos yang baik, yang sesuai dengan harapan kamu. Keluarlah, coba keluar dari perusahaan, kamu bikin bisnis sendiri, dan jadilah bos yang ngerti atau yang sesuai sama ekspektasi kamu gitu. Coba deh. Terus kalau misalkan buat para business owner ya, kalau emang bisnis kamu itu lagi untung gede misalkan, lagi hoki-hokinya nih, ya kamu harus share the joy lah, berbagi kebahagiaan, kasih karyawan kamu bonus, kasih mereka jalan-jalan, kasih makan gratis, dan sebagainya. Jangan jadi pelit lah jadi bos, karena bagaimanapun kamu tanpa karyawan juga nggak bisa apa-apa. Begitu juga karyawan tanpa bos juga nggak bisa apa-apa juga kan. Dan yang pasti, biar kalian ngerti, gaji itu pasti, profit itu enggak. Gaji itu pasti dilindungi sama negara, sedangkan profit itu enggak. Profit itu harus kita cari sendiri. Sehingga baik karyawan maupun bos harus saling kerjasama. Itu namanya hubungan kerjasama. Cuma sebagai karyawan ya harus ngerti bahwa posisimu itu karyawan. Gak mungkin gajimu itu lebih tinggi dari bos, gila. Kalau memang kamu pengen gaji bos itu lebih besar, ya coba kamu cabut. Keluar, jadilah bos yang gajinya lebih kecil dibandingkan karyawan. Ya oke, mungkin gitu dulu materi atau episode hari ini. Tolong resapi baik-baik. Semoga kalian sehat selalu. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih yang banyak. Kalau kalian puasa ya jangan makan dulu sih. Tapi yang penting minumlah air putih sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyaknya, secukupnya. Oke, sekian. Good luck and have a nice day. See ya.